Gini aja Pak, tadi kan berdasarkan tadi udah di waktu dialog sama Mas Aiman, Bapak termasuk yang percaya kalau Peggy ini DPO yang memang sama ini dicari. Boleh dong Pak dikuatkan lagi statementnya kenapa Bapak Kalau bisa kita percaya? nggak percaya, terus siapa yang harus kita percaya? Itu dulu. Kita bilang tidak percaya. Polisi sudah tangkap. Bawa ke jaksa, jaksa periksa. Kan ada yang namanya praadjudikasi. Pemeriksaan berkas, ya penyidikan dengan untuk sampai pada penuntutan. Nanti dilihat. Kalau lengkap berarti P21 disidangkan. Hakim yang putuskan. Baru kita tahu salah tangkap atau tidak. Lah kalau sekarang ditolak ujuk-ujuk, itu yang saya bilang tadi ini kayak masak kue. Kita kokinya. Terus kita mau masak. Terus dibilang itu masakannya nggak benar. Itu nggak jadi-jadi masaknya. Maksud saya paham bahwa ada pikiran masyarakat bahwa kurang percaya. Itu kita pahami semua. Resistensi itu ada. Tapi, come on, sekarang kita memperbaiki. Memperbaiki secara pelan dan nanti akan terbuka dengan sendirinya. Siapa sebenarnya pelakunya? Apakah Peggy atau yang lain? Itu dulu kan. Nah, itu poin satu. Poin yang kedua, tapi kok kayaknya saya agak-agak mulai agak keyakinan saya makin kuat dalam tanda kutip presumption innocence ya dugaan saya. Bapaknya pun kayaknya saya kalau orang santai itu bukan saya malah makin kasihan ya dia naik lugu enggak juga. Anda tahu ya. Pembunuh di Medan dulu dukun itu berapa orang habis dia santai banget, lugu banget mukanya. Jadi diam, polos itu nggak jadi indikator. Makanya saya minta buktinya dia melakukan perubahan identitas. Terus kalau kita kawin lagi rubah identitas, mana bisa? Itu jelas pidana loh. Dia pasti akan diperiksa. Yang kedua, dia namanya di Cirebon beda, di Bandung beda, anaknya juga beda. Dia mengatakan tadi Robi itu beda keterangannya dengan Lucy anaknya juga minggu lalu. Yang alasannya karena itu istri muda. Tapi ketika ditanya kemarin, di sini juga di acara interupsi, adiknya lagi tuh. Si Robi itu mengaku bahwa kenapa namanya jadi Robi? Karena katanya sudah kebiasaan dipanggil di situ Robi, bukan dengan Peggy. Tapi kalau dia keluar rumah pakai masker, terus ditambah dengan jaket yang ada tutup kepala atau yang dari kaos apa namanya? Hoodie. Ini apa gitu. Nah, jadi dari rangkaian ini. Nah, lalu saya tanya tadi. 2016 datanya lengkap. Kasbon. Saya tanya setelah itu dia borong nggak? Enggak. Terus dia sendiri. Lalu kemudian kalau dia sendiri kan ada kasbon juga. Kan saya tanya tadi waktu off itu dia bilang, Pak saya terima langsung. Nggak mungkin lah kita memborong suruh orang kita mau disuruh bangun rumah kita. Terus satu orang yang borong. Terus kita kasih 100%. Nggak pernah ada. Pasti dikasih 30 atau 50. Pokoknya ada progres lah. Nggak logik gitu. Jadi ini sudah dilihat dari body. Kenapa? Itu yang kita curigai. JN ini seorang lawyer yang kita duga inilah mengkolaborasikan ini semua sehingga si tersangka merubah keterangan sehingga mereka sepakat untuk sekian orang DPO-nya lalu kemudian didesain lah ini dugaan kita ya Peggy-nya, orang tuanya dan dia memang udah yakin bahwa dia udah aman karena dia nggak pernah balik-balik lagi dia pun udah nggak berada di Cirebon lagi dia mungkin berpikir nongol lah film ini nah film ini buat ngaco lagi. Bayangin di awal dia bilang begini, di akhir dia bilang begini, ada sedikit dramatisasi, tidak dapat izin, dapat keuntungan, orang hancur-hancuran, gawat ini. Dia berani mengatakan loh, aktor intelektualnya Egy. Gawat itu, siapa itu Egy? Peggy kah ini kah? Kok film berani membuat rumusan begitu? Nggak boleh. Apalagi mengatakan kisah nyata. Peran-peran yang di situ harus jelas. Yang meninggal 2 orang. Kok Vina? Egy-nya mana? Terus Lindanya kenapa nggak dilibatkan? Nggak ada persetujuan orang tuanya kok jadi film? Nggak boleh. Karena itu adalah kisah nyata. Kalau kisah nyata sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai dengan fakta, berarti dia melanggar. Itu berarti dia membangun narasi untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain. Artinya dia tidak sesuai, berarti fiktif. Kalau begitu nggak boleh kisah nyata dong. Berarti itu ilustrasi. Nggak benar. Inilah dia. Karena itu saya minta karena polisi sekarang udah bergerak cepat. Hari ini saya dapat informasi itu saksi dari Peggy diperiksa. Nah, kemudian dalam waktu dekat juga saya dengar
akan digunakan alat elektronik yang didatangkan dari luar negeri lah untuk memastikan gitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang menarik, keterangan bapaknya tadi, ingat nggak? Di awal tadi dia katakan bahwa anaknya ada yang mendatangi dan tidak tanda tangan. Belakangan di cross check oleh pengacaranya, dia ngomong ditandatangani. Terus pelakunya siapa? Nggak mungkin. Kalau memang itu pun disuruh, pasti terungkap. Pertanyaannya, untuk apa surat itu? Kegunaannya apa? Oh, misalnya, saya benar melakukan. Kan gitu, saya benar melakukannya. Tanda tangan, kalau nggak kami matikan kau di sini. Misal begitu. Pasti dia nggak ngomong sama bapaknya. Pasti dia ketakutan dalam penjara. Loh, kalau ditanya dia aman. Atau dia di situ dia bilang, aku dipukul, aku dianiaya, aku dipaksa. Dia teriak-teriak juga kan heboh kok. Bayangin ya, Komnas HAM sudah turun. LPSK juga sudah diajukan. Nggak mungkin lah. Apalagi malam hari. Nama pengacara. Maka saya bingung nih, 70 orang. Kok sudah hampir 3 minggu nggak perapit-perapit. Saya dengan Rahmat, dengan Bu Ida ini, kita sebentar aja selesai. Seminggu selesai. Seminggu selesai perapit itu ya, Mat ya? Ya. Seminggu sidangnya, seminggu juga buatnya. Selesai, 70 orang. Ini maunya apa? Goreng-goreng gitu. Janganlah, ini bukan dunia entertain. Ingat, 2 orang manusia sudah meninggal dunia. Arwahnya di alam yang berbeda. Kasihan dia. Itu. Jadi, tapi Pak, kalau misalkan nih, ternyata kecurigaan para biasanya netizen nih kan menggorengnya ini luar biasa ya Pak ya. Nah, kan seandainya nih ternyata polisi ini benar adanya salah tangkap, itu yang akan terjadi selanjutnya? Saya kan sudah bilang, kalau polisi salah tangkap, taruhannya jabatan mereka dan mereka diproses. Oh, mereka bisa diproses iya, juga ya? Bisa dong. Kan dia mengatakan bahwa ini Peggy. Kalau ternyata nongol Peggy yang lain, ternyata itu yang fakta, dia berbohong. Kan saya bilang tadi, kalau polisi yang salah, proses hukum. Tapi kalau Peggy yang sebenarnya, orang-orang yang di luar Peggy pun proses. Saya melihat ini, maaf ya, karena ini kan gerombolan anak-anak muda kan. Ya kan? Nah, data yang saya punya itu, buktinya bapaknya nggak bisa ngindar tadi. Nama bapak di Cirebon ini kan iya. Nama bapak di Bandung ini kan iya. Saya punya data. Anaknya juga berubah nama. Saya punya data. Di mana? Cuma tidak terlalu saya detailkan karena saya kasihan dia. Maksudnya dia akan kesulitan menjawab. Tapi dari Kasbon, masa iya 2016 lengkap. Terus sekarang 2023, nah itu nggak ada. Emang nggak pernah Kasbon? Nggak masuk akal. Jadi makin yakin saya ini adalah orang yang menurut saya didesain sedemikian rupa. Dari mana memulainya? Dari JN. Pengacara JN mulailah ke situ. Apalagi sidang itu tertutup. Apakah dia yang mendesain itu ke hakim? Tunggu. Karena saudara Yosi tadi bilang begitu. Dia tanya kepada majelis, kenapa ini sidang tertutup? Enggak, kita pertimbangannya di sini ada pemerkosaan. Lah, nggak ada dasarnya juga itu dilakukan tertutup. Tapi itu kan kewenangan majelis. Cuma kalau saya mungkin waktu itu pengacaranya, teriak saya. Karena kita perlu tahu. Nah, kemudian Pak Rudiana, nggak ada kaitannya di situ. Pak Rudiana itu memang waktu itu kanit narkoba. Dan setelah anaknya meninggal, tanggal 27 dia buat laporan pukul 22. Hari Sabtu, 27 Agustus tahun 2016, jam 22, jam 10 malam. Di situ semuanya tertulis pelaku dalam lidik. Artinya dia tidak tahu pelakunya, berarti Pak Rudi tidak mendesain ini. Kok Pak Rudi dibilang mendesain sekarang? Pak Rudiana lah yang mendesain, Pak Rudiana lah geng narkoba, karena nangkap di geng narkoba ada balas dendam. Pak Rudiana yang mengkondisikan sampai merubah BAP, nggak ada. Dia sekarang udah stres berat. Dan dia posisinya sekarang, bayangin, anak satu-satunya. Itu anak satu-satunya. Coba rasakan ke diri kita. Itu tidak akan pernah tenang dia. Tapi nggak apa-apa. Kasih kesempatan supaya nggak jadi bias. Sekarang orang lihat kita. Maaf ya, teroris saja bisa ditangkap. Apalagi ini, saya yakin dapat. Hanya saja, kenapa 8 tahunnya agak diam, saya tidak tahu itu. Karena itu proses di dalam. Tapi dengan begini, saya yakin polisi punya cara memastikan. Saya yakin polisi mengatakan Peggy pasti dia punya dasar. Dan saya sudah tanya diri krimumnya. Saya tanya berkali-kali, yakin dengan iya, saya yakin bang. Saya tanya pengacara Peggy, Yanti bilang itu bukannya dia pelakunya. Terus meninggalnya si Eki dengan si Vina itu karena apa? Saya tanya pengacara Yanti di TV loh. Dia bilang kecelakaan tunggal. Bingung lagi saya. Dari mana dia mendapat rumusan itu kecelakaan tunggal? Orang putusan hakimnya dia pembunuhan kok. Oke, itu saja. Oke, thank you.